Shalom Bapak Ibu, puji Tuhan, tetap semangat. Biar kiranya roh kita selalu dapat makanan yang baik dari firman Tuhan, sehingga jiwa kita tetap beria-ria, bersukacita dan tetap kuat dan teguh, sehingga tubuh kita menjadi sehat, semangat, tetap bisa bekerja, melaksanakan banyak hal untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Dari gereja Pergamus kita belajar tentang pujian yang Tuhan berikan, karena mereka tidak menyangkal iman mereka dan tidak menyangkal nama Tuhan Yesus dalam kehidupan mereka. Nah, kita sudah belajar beberapa sahid Tuhan, khususnya murid-murid Tuhan. Kita sudah belajar tentang Petrus, tentang Andreas, tentang Yakobus, dan kita sudah belajar tentang Yohanes. Dan saat ini kita ingin belajar dari satu murid Tuhan yang bernama Bartolomeus. Bartolomeus, Bapak Ibu, kita tahu bahwa dia adalah salah satu rasul yang disebut juga sebagai Nathanael. Dia menjadi misioneri di beberapa negara di Asia, antara lain dia memberikan kesaksian di Turki. Jadi kalau saudara tahu, pada masa itu Turki itu juga dilawat Tuhan luar biasa, dan dia menerjemahkan Injil Matius ke dalam bahasa India Timur, dan mengajarkannya di negara itu. Orang-orang yang tidak kenal Tuhan, yang masih kondisinya kejam, memukul dan menyalibkannya. Bartolomeus adalah salah satu murid, dan arti kata Bartolomeus berasal dari bahasa Arab. Bartolmai berarti putra Tomai. Dalam Injil Yohanes pasal 2 namanya disebut sebagai Nathanael, dan ia berasal dari kota Kana di provinsi Galilea, Israel Utara. Dari Wikipedia saya lihat hal ini. Jadi kita melihat bahwa hampir semua murid-murid Tuhan mengalami konsekuensi dari kepengikutan, kepengiringan mereka kepada Tuhan. Nah, karena itu kenapa hal ini terjadi, Bapak Ibu? Kalau kita perhatikan dari Yohanes 7 ayat 7 misalnya, dunia tidak dapat membenci kamu, tetapi ia membenci aku, kata Yesus, sebab aku bersaksi tentang dia bahwa pekerjaan-pekerjaannya jahat. Jadi kenapa dunia membenci Yesus? Sebenarnya dunia tidak benci kita. Kalau kita tidak menyampaikan firman Tuhan, menyampaikan kesaksian. Yohanes kemarin kita pelajari bahwa dia dibuang ke Pulau Patmos karena kesaksian, karena firman Tuhan. Rasul Paulus masuk penjara karena apa? Karena kesaksian, karena membawa nama Tuhan. Jadi iblis tidak suka. Iblis yang adalah penguasa dunia tidak suka. Makanya Yesus berkata, dunia tidak membenci kamu, tapi dia membenci aku. Makanya kita jangan sampai menyangkal nama Tuhan yang ada dalam hidup kita. Dalam Yohanes 15 ayat 18 dan 19 dikatakan begini, jikalau dunia membenci kamu, ingatlah bahwa ia telah lebih dahulu membenci aku daripada kamu. Sekiranya kamu dari dunia, tentulah dunia mengasihi kamu sebagai miliknya. Tetapi karena kamu bukan dari dunia, melainkan aku telah memilih kamu dari dunia, sebab itulah dunia membenci kamu. Dalam pasal 17 ayat 14, aku telah memberikan firman-Mu kepada mereka, dan dunia membenci mereka, karena mereka bukan dari dunia, sama seperti aku bukan dari dunia. Ingatlah identitas kita. Kita bukan dari dunia. Kita memang ada di dunia, tapi kita telah dilahirkan kembali dari air dan roh, dari firman Tuhan. Kita adalah manusia yang baru. Kita bukan dari dunia walaupun kita masih ada di dunia. Dan ketika kita masih ada di dunia, tujuannya adalah supaya kita bersaksi, menceritakan, memberitakan firman Tuhan. Kita melihat bagaimana Bartolomeus, Bapak Ibu, sebagai murid Tuhan, akhirnya dia mengalami yang namanya aniaya, penyiksaan dengan kejam. Dia dipukuli dan orang menyalibkannya, saudara-saudaraku. Jadi kita melihat tidak ada bedanya kalau gurunya diperlakukan seperti itu. Seorang murid tidak akan pernah lebih besar dari gurunya. Jadi tidak usah heran kalau kita mengikuti jalan salib, maka penderitaan karena nama Tuhan adalah sesuatu yang perlu kita pahami. Nah, karena itu saya juga rindu, Bapak Ibu, menceritakan tentang sahabat saya, teman saya, almarhum Bapak Pendeta Amos Waluyo, yang gereja kami yang ada di daerah Dobo, Bapak Ibu. Beberapa tahun lalu beliau meninggal, dan ketika saya ke sana, bagaimana saya mendengar kesaksian beliau ketika merintis pelayanan, khususnya di gereja penyebaran Injil di gereja kami. Tahun 89 ya, diawali karena doa puasa ya, dan dia minta peneguhan dari Tuhan. Apakah benar dia harus ke Dobo? Dobo itu kalau saudara tahu, naik pesawat kecil 2 jam dari kota Ambon. Wah, jangan tanya, ikannya enak sekali di sana. Batu-batu mutiaranya juga luar biasa di sana. Jadi karena di sana ada satu keluarga yang belum kenal Tuhan, dari luar, non-Kristen, minta dilayani di Ambon. Dan karena Tuhan
keluarga ini merasa dijamah Tuhan ketika pelayanan di Ambon. Lalu ketika dia mengajak ke Dobo, karena di sana juga pekerjaan Tuhan membutuhkan kebenaran, Bapak Ibu, maka hamba Tuhan ini berangkat ke sana. Dan Bapak Ibu tahu, ya terkadang Yesus itu disalibkan oleh orang beragama. Jadi lawan musuhnya bukan siapa-siapa, tetapi terkadang orang-orang Kristen yang hanya hidup beragamawi. Dan ketika dia masuk ke sana, orang-orang mulai curiga dan memperhatikan gerak-gerik beliau nih, hamba Tuhan almarhum Pendeta Amos. Dan ketika temannya Pak Amos berangkat dari Dobo, ya, diantar ke kapal. Waktu itu kapal ketemu dengan seorang pendeta, dan Bapak pendeta itu mengancam Pak Amos dengan kata, "Saya remas kamu nanti." Waduh, luar biasa, orang mau diremas Bapak Ibu. Lalu Pak Amos teman saya ini menjawab, ya, kita hamba Tuhan tidak boleh berkelahi. Ya, banyak hamba Tuhan berkelahi sekarang gara-gara pilkada. Banyak hamba Tuhan berkelahi gara-gara aset, macam-macam Bapak Ibu, ya. Nah, firman Tuhan berkata musuh sekalipun harus kita kasih, ya. Dan pendeta ini waktu diajak ngomong gitu bukan tambah baik, tambah marah dia. Besoknya, ya, pergi ke satu keluarga, ya, ada surat, dan karena beliau berdoa, ya, pas masuk ke rumah tangga atau pelayanan ke situ, ya, dianggap tanpa permisi, dan mereka mengklaim itu adalah milik jemaat mereka. Dan apa yang terjadi? Dari situ anak-anak muda, ya, dikerahkan dengan jumlah banyak untuk membunuh Pak Amos ini, teman saya ini Bapak Ibu. Dan waktu keluar dari rumah, Pak Amos dengan temannya naik sepeda, ternyata massa sudah mengepung Bapak Ibu, ya, dan pukul beliau ada dengan kayu, dengan tangan sampai babak belur. Kacamata hilang, rusak, karena teman saya ini pakai kacamata cukup tebal, jadi kacamatanya hancur, rusak, sepeda rusak, dikeroyok. Tapi hamba Tuhan ini cuma berkata, seperti yang saya katakan, ada damai sejahtera yang melampaui akal menguasai hati kita. Dia hanya berkata, "Puji Tuhan, haleluya, ya, ampuni orang-orang ini Tuhan." Berulang-ulang Pak Amos berkata seperti itu Bapak Ibu, ya, dan berkata, "Inikah, ya, ajaran yang kalian terima?" Sambil dipukuli sampai jatuh. Beruntung ada seorang bapak, tentu diutus Tuhan, seorang pegawai kantor pos. Dia maju dan melerai, sedangkan ada satu teman Pak Amos lari ke kantor polisi, dan waktu itu bawa semua ke kantor polisi. Polisi tanya, "Mau proseskah?" Lalu Pak Amos bilang, "Ya, kita selesaikan dengan hukum kasih saja Pak." Ya, dia nggak menuntut, bisa saja dilapori polisi. Tapi saudara lihat, tapi Pak Amos hatinya penuh dengan sukacita, ya. Kemudian tahun berikutnya seorang bapak, istrinya bertobat karena dihasut, dan bapak ini seorang pemabuk, dan dia sudah mabuk berat, ya, dan kasih orang banyak minum sampai mabuk. Dan pas hari Minggu ketika Pak Amos sedang gendong anaknya yang pertama, Eodia, ya. Lalu apa yang terjadi? Masih umur beberapa bulan waktu itu, tanpa sepengetahuan, sudah banyak massa di luar, sudah kulihat, dan mau pukul Pak Amos. Tapi bersyukur waktu itu ada beberapa jemaat yang tolong, dan akhirnya semua berjalan dengan baik. Dan tentu pengalaman ini luar biasa, ya. Mungkin karena waktu saya akan sambung lagi besok Bapak Ibu, ya. Dan saya berharap bahwa dunia membenci kita bukan karena kita, tapi karena ada Yesus dan ada kesaksian tentang nama Tuhan dalam hidup kita. Jadi kita lihat Bartolomeus mengalami seperti Yesus juga, ya. Dan saya berharap kesaksian ini terus meneguhkan kita, menguatkan kita, menyiapkan hati kita. Salah satu tujuan goncangan ini datang hari-hari ini adalah supaya kita memeriksa fondasi iman kita, fondasi perjalanan hidup kita, fondasi gereja kita, fondasi rumah tangga kita. Karena goncangan itu pasti akan terjadi. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.